Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang sedang setia menunggu kapan kira-kira bisa diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan pengangkatan, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa pengangkatan honorer non-ASN 2023 menjadi ASN ada berbagai peraturan dan undang-undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai dasar pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi ASN, terlebih menjadi PNS tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Informasinya yaitu tentang pengangkatan honorer 2023, ada beberapa peraturan dan undang-undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai dasar pengangkatan. Simak videonya, jangan ketinggalan. Kabar baiknya, ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa pengangkatan honorer 2023 bisa dilakukan tanpa seleksi tes menjadi aparatur sipil negara. Namun, benarkah ada pengangkatan honorer 2023? Terlebih lagi, honorer akan diangkat jadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Benarkah? Apakah ada demikian? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu ya. Karenanya informasi mengenai pengangkatan honorer 2023 ini perlu dilihat dari sisi ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan honorer. Namun pertanyaan, kira-kira apa sajakah ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan honorer ini? Menjadi aparatur sipil negara, juga menjadi ASN tanpa seleksi tes? Bapak Ibu ikuti terus informasinya. Mari Bapak Ibu kita simak peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer terbaru dan revisi Undang-Undang ASN berikut ini. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer, maka Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat dengan nomor K.26 datar 30 garing V.47 datar 4 garing 99 yang memuat tentang dasar hukum serta persyaratan pengangkatan honorer. Adapun dasar hukum pengangkatan honorer berdasarkan surat BKN nomor K26 datar 30 garing V.47 datar 4 garing 99 adalah sebagai berikut. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013. Jadi itu dasar pertama Bapak Ibu ya, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS. Dasar yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil sebagaimana telah 2 kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Dasar yang ketiga itu Permenpan RB atau Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013. Dasar yang keempat yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Kelima, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil. Dan yang keenam adalah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26 datar 30 garing V.47 datar 4 garing 99. Sementara itu, dikutip dari sumber yang sama juga, yakni Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26 datar 30 garing V.47 datar 4 garing 99 tentang syarat honorer bisa diangkat menjadi ASN dalam arti CPNS adalah sebagai berikut.
Yang pertama, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dan minimal berusia 19 tahun. Itu aturan pertamanya atau yang merupakan syarat pertamanya. Syarat yang kedua itu tenaga honorer yang mempunyai masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tahun 2005 sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus. Ketiga, tenaga honorer yang berpenghasilan tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 4. Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Kelima, tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang, serta memenuhi syarat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini mesti diingat Bapak dan diketahui ya, kira-kira apa tambahan dari syarat-syarat yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh Bapak Ibu. Kemudian memenuhi syarat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam RUU ASN pasal 131A ayat 4 diterangkan bahwa pengangkatan honorer jadi pegawai negeri sipil dapat melalui beberapa pertimbangan, yakni masa kerja, kemudian gaji, seterusnya ijazah terakhir, dan tunjangan yang didapatkan. Lebih lanjut, dalam pengangkatan honorer 2023, terdapat 6 bidang prioritas yang dirumorkan akan mendapatkan jalur khusus diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Pertama, tenaga honorer dengan usia 46 tahun dan minimal berusia 19 tahun. Kedua, tenaga honorer yang mempunyai masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tahun 2005 sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus. Ketiga, tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai dari APBN dan tidak dari APBD. 4. Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. 5. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang, serta memenuhi syarat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam RUU ASN pasal 131 ayat 4 diterangkan bahwa pengangkatan honorer jadi PNS dapat melalui beberapa pertimbangan, yang ini masa kerja, gaji, ijazah terakhir, dan tunjangan yang didapatkan. Lebih lanjutnya, dijelaskan ada 6 bidang yang akan diprioritaskan menjadi ASN. Pertama, pengangkatan honorer yang bekerja di bidang pendidikan. Seterusnya, pengangkatan honorer yang bekerja di bidang kesehatan. Ketiga, pengangkatan honorer yang bekerja di bidang pertanian. 4. Pengangkatan honorer yang bekerja di bidang administrasi. 5. Pengangkatan honorer yang bekerja di bidang fungsional. Dan pengangkatan honorer yang bekerja di bidang penelitian. Jadi ini 6 bidang honorer yang akan diangkat berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Sementara itu mengenai prioritas pengangkatan honorer tahun 2023, ini juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yang memuat syarat pengangkatan honorer diangkat jadi pegawai negeri sipil tanpa tes atau ini adalah merupakan prioritas. Nah, adapun syaratnya pengangkatannya itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 adalah sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer maksimal berusia 46 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun ke atas atau lebih di instansi pemerintah. Dua, tenaga honorer dengan masa kerja berusia 46 tahun dan memiliki masa kerja 10-20 tahun juga secara terus-menerus di instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer dengan maksimal usia 40 tahun dan memiliki masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah. 4. Tenaga honorer maksimal berusia 35 tahun dan memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah. Pengangkatan honorer 2023 menjadi aparatur sipil negara itu sedang dinanti-nantikan oleh para pegawai harian lepas yang bekerja di instansi pemerintah. Untuk itu, Bapak Ibu wajib simak dengan seksama peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara dan revisi Undang-Undang ASN yang mana
ini juga adalah merupakan satu referensi dalam hal pertimbangan pengangkatan honorer menjadi ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.